Apakah kamu pernah merasa hancur, seakan-akan tak ada jalan keluar? Apakah kamu pernah bertanya-tanya apakah semua penderitaan ini akan berakhir? Apakah kamu merasa terjebak dalam gelap yang tak berujung? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Hari ini, kita akan menjelajahi momen-momen saat kamu merasa berada di titik terendah, dan bagaimana kamu bisa bangkit kembali. 1. Menerima kekalahan. Ketika kita berada di titik terendah, seringkali itu karena kita mengalami kegagalan atau kekalahan yang besar. Mungkin kita gagal dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan untuk diri sendiri, atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi kita, seperti pekerjaan, hubungan, atau kesempatan besar dalam hidup. Pada awalnya, kekalahan bisa terasa sangat menyakitkan dan sulit diterima. Kita mungkin merasa terpukul dan tidak mampu melihat jalan keluar dari situasi yang kita hadapi. Namun, penting untuk diingat bahwa kekalahan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Setiap orang pasti akan mengalami kegagalan pada satu titik atau lainnya. Menerima kekalahan bukan berarti kita menyerah atau menganggap diri kita rendah. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama menuju pemulihan dan pertumbuhan. Dengan menerima kekalahan, kita bisa mulai memahami apa yang telah terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin telah berkontribusi pada kegagalan tersebut, dan belajar dari pengalaman tersebut untuk masa depan. Proses menerima kekalahan juga melibatkan pengelolaan emosi. Kita perlu membiarkan diri kita merasakan perasaan-perasaan yang timbul akibat kekalahan, seperti kesedihan, kekecewaan, atau marah. Namun juga penting untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif tersebut. Alih-alih, kita perlu mencari cara untuk merespons kekalahan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Saat kita berhasil menerima kekalahan, kita akan merasa lebih lega dan bisa melangkah maju dengan lebih positif. Ini bukan berarti bahwa kita melupakan kekalahan tersebut atau mengabaikan dampaknya, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya. 2. Mengenal diri sendiri. Saat berada di titik terendah, kita seringkali dipaksa untuk merenungkan siapa sebenarnya kita, apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, dan apa nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Ini adalah momen di mana kita memiliki kesempatan untuk menjelajahi kedalaman diri kita dan menggali potensi tersembunyi yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Mengenal diri sendiri melibatkan proses refleksi yang mendalam tentang identitas, keinginan, dan nilai-nilai kita. Kita bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting, seperti, apa yang benar-benar membuat saya bahagia, atau apa yang saya anggap sebagai kesuksesan dalam hidup ini. Selama proses ini, kita mungkin menemukan sisi diri kita yang baru atau aspek yang mungkin telah kita abaikan sebelumnya. Mungkin kita menyadari bahwa ada minat atau bakat tertentu yang sebenarnya kita miliki dan ingin kita kembangkan lebih lanjut. Atau mungkin kita menyadari bahwa kita telah hidup berdasarkan ekspektasi orang lain daripada nilai-nilai dan keinginan yang sebenarnya kita miliki. Mengenal diri sendiri juga melibatkan penerimaan terhadap bagian-bagian dari diri kita yang mungkin kurang sempurna atau kurang diinginkan. Ini adalah kesempatan untuk memahami kelemahan kita dan mencari cara untuk mengatasi atau memperbaikinya. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang memiliki kelemahan, yang penting adalah bagaimana kita menanggapi dan tumbuh dari mereka. Selain itu, proses mengenal diri sendiri juga dapat membantu kita memperkuat kepercayaan diri dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Ketika kita benar-benar mengerti siapa kita dan apa yang kita inginkan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengambil tindakan yang lebih tepat, dan mencapai tujuan dengan lebih jelas dan lebih mantap. Dengan mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, kita bisa hidup lebih autentik dan lebih bermakna, karena kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang sesungguhnya kita miliki.
3. Mengasah ketahanan mental. Titik terendah dalam hidup seringkali menjadi ujian terberat bagi ketahanan mental kita. Ketahanan mental merupakan kemampuan untuk tetap kuat dan tegar di tengah-tengah tekanan, tantangan, atau kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Saat kita berada di titik terendah, ketahanan mental kita diuji secara ekstrim, tetapi juga menjadi kesempatan emas untuk mengasah dan memperkuatnya. Proses mengasah ketahanan mental dimulai dengan pengenalan dan pengelolaan emosi. Kita perlu belajar untuk mengenali berbagai macam emosi yang muncul selama masa-masa sulit, seperti rasa takut, kecemasan, atau putus asa, dan belajar untuk mengatasi mereka dengan cara yang sehat dan produktif. Ini termasuk mengembangkan strategi coping yang efektif, seperti meditasi, olahraga, atau terapi. Selain itu, penting untuk memperkuat pola pikir yang positif dan optimis. Ketika kita berada di titik terendah, mudah bagi pikiran kita untuk terperangkap dalam siklus negatif dari keraguan diri dan pesimisme. Namun, dengan latihan dan kesadaran yang tepat, kita bisa belajar untuk melihat sisi-sisi terang dalam setiap situasi dan membangun keyakinan bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Mengasah ketahanan mental juga melibatkan pembangunan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Kita perlu belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang tak terduga dalam hidup kita dan tetap fleksibel dalam menghadapi tantangan baru yang mungkin muncul. Ini termasuk kemampuan untuk memperbarui rencana, mengubah strategi, dan tetap tenang di tengah-tengah ketidakpastian. Terakhir, mengasah ketahanan mental melibatkan penerimaan bahwa kegagalan atau kesulitan adalah bagian alami dari hidup. Kita perlu belajar untuk tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas kegagalan yang terjadi, tetapi melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengubah cara kita berpikir tentang kegagalan, kita bisa membangun ketahanan mental yang lebih kuat dan menjadi lebih tangguh di masa depan. Dengan mengasah ketahanan mental, kita bisa belajar untuk menghadapi tantangan apapun yang datang dalam hidup dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih tangguh. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga yang tidak hanya membantu kita melewati masa-masa sulit, tetapi juga memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. 4. Mencari dukungan. Ketika kita berada di titik terendah, seringkali kita merasa terisolasi dan sendirian dalam perjuangan kita. Namun, penting untuk diingat bahwa kita tidak harus melewati masa-masa sulit ini sendirian. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional dapat menjadi langkah penting dalam proses pemulihan dan pertumbuhan kita. Ada berbagai macam sumber dukungan yang dapat kita manfaatkan. Salah satunya adalah keluarga dan teman-teman terdekat. Berbicara dengan mereka tentang perasaan kita dan meminta dukungan mereka bisa memberikan rasa nyaman dan pengertian yang sangat dibutuhkan. Mereka mungkin dapat memberikan perspektif baru atau sekadar mendengarkan dengan penuh empati. Selain itu, terdapat juga dukungan dari komunitas atau kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Bergabung dengan kelompok dukungan atau forum online dapat memberikan kesempatan untuk bertukar cerita, mendapatkan saran, dan merasa lebih terhubung dengan orang-orang yang memahami apa yang kita alami. Jika diperlukan, mencari bantuan dari profesional kesehatan mental juga merupakan langkah yang bijaksana. Psikolog, terapis, atau konselor dapat memberikan dukungan yang terlatih dan berkualitas dalam menghadapi masalah-masalah emosional atau mental yang mungkin kita hadapi. Mereka dapat membantu kita mengembangkan strategi coping yang efektif dan mengatasi tantangan yang kita hadapi. Tidak peduli dari mana kita mendapatkan dukungan, yang terpenting adalah kita merasa didengar, didukung, dan dihargai. Berbicara tentang perasaan kita dan mencari bantuan tidaklah merupakan tanda kelemahan, tetapi merupakan langkah pertama menuju pemulihan dan kesejahteraan kita. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan kita,
dan ada orang-orang di luar sana yang siap membantu kita melewati masa-masa sulit ini. Dengan mencari dan menerima dukungan yang tepat, kita bisa merasa lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. 5. Melihat peluang baru. Di titik terendah, seringkali kita terjebak dalam perasaan putus asa dan keputusasaan. Namun, penting untuk menyadari bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun, masih ada peluang untuk pertumbuhan dan perubahan yang positif. Inilah saatnya untuk membuka pikiran kita dan melihat peluang-peluang baru yang mungkin muncul di tengah-tengah keterpurukan. Pertama-tama, titik terendah seringkali menjadi momen yang memaksa kita untuk merenungkan kembali tujuan dan mimpi kita. Mungkin apa yang kita lalui saat ini tidak sejalan dengan visi masa depan yang kita impikan. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali prioritas kita dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Selain itu, titik terendah juga bisa menjadi pendorong untuk mengambil risiko dan menjelajahi hal-hal baru. Ketika kita sudah berada di posisi terbawah, tidak ada lagi yang bisa kita takuti kecuali kehilangan lebih banyak lagi. Inilah saatnya untuk mengambil langkah-langkah yang berani dan mengejar impian kita dengan lebih gigih dan tekun. Titik terendah juga dapat menjadi kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan kesalahan kita. Mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami, dan ini bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan. Dengan sikap yang tepat, kita bisa mengubah kegagalan menjadi kesempatan untuk berkembang dan maju lebih jauh. Terakhir, titik terendah seringkali merupakan momen di mana kita membutuhkan dorongan dari luar untuk bangkit kembali. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang baru atau kesempatan-kesempatan baru yang akan membantu kita mendapatkan kembali semangat dan motivasi dalam hidup. Jangan ragu untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin muncul di sekitar kita. Dengan melihat peluang baru di tengah-tengah keterpurukan, kita bisa membalikkan arah hidup kita dan membuka babak baru yang lebih cerah dan penuh harapan. Ingatlah bahwa bahkan di titik terendah sekalipun, masih ada peluang untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai impian kita. Jadi, meskipun berada di titik terendah bisa terasa sangat menyakitkan dan sulit, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Saat kita memperkuat diri, menerima tantangan, dan tetap berharap, kita bisa bangkit dari keterpurukan dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Hidup ini penuh dengan ups and downs, dan setiap titik terendah adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.